Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayesa Azalea. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu narasumber pada Pondok Ramadan hari ini. Dan fun fact, beliau berasal dari Uganda loh teman-teman. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Songko Yusuf, biasanya dipanggil Ucup. Saya berasal dari Uganda. Saya tinggal di UM, saya kuliah di UM, jurusan Teknik Elektro S1. Itu. Baik, Kak Ucup. Ya, Iya, bisa. Kak Ucup, sebagai pembuka bisa diceritakan terlebih dahulu tentang Uganda? Iya, kalau Uganda itu aku nggak tahu, tapi mungkin kebanyakan pernah tinggal tentang Wakanda, dan Wakanda itu di dalam Uganda. Jadi Uganda itu sangat terkenal dan itu di Afrika Timur. Uganda itu ibu kami punya sesuatu yang membuat beliau terkenal, contohnya danau yang kedua terbesar di dunia, gunung-gunungan seperti Gunung Mount Elizabeth, dan Queen Elizabeth National Park. Dia itu punya river Nile yang jalan dari Uganda ke Sudan, ke Egypt sampai ke Sungai Merah. Jadi itu sesuatu yang membuat Uganda sangat terkenal. Keren banget ya. Lalu Kak Ucup ini sudah berapa lama di Indonesia? Kalau saya baru setahun di Indonesia, dari tahun 2021. Wah, baru 1 tahun tapi udah fasih banget loh Kak bahasa Indonesianya. Alhamdulillah lumayan lancar ya, karena saya seorang yang suka belajar, jadi saya sering suka belajar tentang bahasa Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau nggak bisa berbicara bahasa Indonesia, jadi nggak bisa melakukan apapun, karena di Indonesia bahasa Indonesia yang media of communication seperti itu. Baik, lalu bisa digambarkan Kak situasi Ramadan saat di Uganda? Iya, kalau situasi Ramadan di Uganda itu sangat menarik, tapi aku lebih menarik dengan situasi di Indonesia. Tapi kalau di Uganda itu biasanya kalau Ramadan biasanya jam buka puasa itu jam 5 kurang 20 menit. Jadi biasanya lebih cepat daripada jam di Indonesia. Nah, kalau buka puasa itu aku lihat di Indonesia biasanya buka puasa di masjid bersama. Nah, di Uganda itu selalu buka puasa di rumah. Nah, yang menarik itu setelah puasa saat Idul Fitri itu, kalau di Indonesia biasanya minta maaf ke rumah dan ke teman-teman. Kalau di Uganda setelah buka puasa makan Idul Fitri dan nanti sore ada joget bersama. Seperti tahlil di Indonesia, tapi kalau di Uganda itu ada joget juga. Unik nih Kak. Jadi memang Idul Fitri di Indonesia ini kita itu silaturahmi, lalu biasanya ada THR, jadinya kayak bagi-bagi uang gitu. Lalu setelah itu biasanya pas Idul Fitri itu kita juga saling minta maaf gitu Kak. Lalu di tiap negara kan pasti ada tradisi unik ya Kak saat Ramadan. Seperti di Indonesia biasanya membangunkan sahur itu memakai kentongan gitu Kak. Kalau di Uganda biasanya membangunkan sahurnya pakai apa nih Kak? Sehat saya dengar itu membangunkan orang untuk sahur. Aku beneran kaget, karena aku dengar orang sahur, dan aku kaget. Karena itu biasanya kalau di Uganda seperti ada orang yang meninggal. Ya, jadi ada suara seperti itu dan aku kaget dan langsung keluar dari rumah saya dan langsung tanya orang itu, "Kalian kenapa? Siapa yang meninggal?" Orang tersebut tertawa. "Kenapa Mas kamu tanya kayak gitu?" "Ya, karena kalian lagi nyanyi seperti ini dan mereka bilang ini untuk membangunkan orang sahur." Itu sangat menarik, tapi di Uganda nggak ada. Biasanya di Uganda cuma menunggu adzan, ya ada adzan dulu baru orang bangun untuk makan sahur.
dan setelah itu ada adzan lagi untuk sholat subuh dan selesai makan sahur seperti itu. Jadi Menarik banget ya. Baik Kak, lalu kenapa nih Kak Ucup ini dari Uganda mau ke Indonesia? Apalagi dalam faktor pendidikan gitu Kak. Yang pertama itu adalah dari Uganda, itu biasanya kalau lulus SMA dan nilai yang bagus, biasanya pemerintah itu kasih kesempatan untuk mahasiswa tersebut untuk berasal dari luar negeri. Jadi pemerintah saya memilih mahasiswa tersebut dapat nilai ini dari sekolah ini, mungkin nanti daftar di scholarship di negara ini, seperti itu. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, aku kan orang Muslim, jadi dari anak kecil aku punya penasaran mau tahu gimana orang Indonesia itu, karena di seluruh dunia Indonesia terkenal di salah satu negara yang punya banyak Muslim. Populasi Indonesia mungkin 98 Muslim kan. Jadi aku juga mau tahu gimana itu di Indonesia. Aku juga mau tinggal di daerah yang ada banyak Muslim seperti itu. Nah, yang ketiga, aku kan kalau di Uganda itu kalau kuliah di luar negeri biasanya nilainya lebih tinggi. Jadi seperti perusahaan suka orang yang kuliah dari luar negeri, dan kalau membawa ilmunya ya, jadi seperti itu. Itu kenapa aku menarik kuliah di Indonesia. Baik Kak, lalu saat di Indonesia Kak Ucup itu suka budaya Indonesia yang mana? Kan memang Indonesia ini banyak ya budayanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, budaya Indonesia itu sangat menarik dan sangat beda dan dari Uganda. Tapi selama ini di Indonesia aku sangat aman dan belajar kebudayaan di Indonesia. Contohnya belajar bahasanya. Yang kedua, kalau orang salam itu biasanya ya, itu sangat menarik. Waktu pertama aku di bandara aku kaget, kenapa orangnya kayak gini dan senyum. Aku nggak kenal sama mereka, tapi kaget dan senyum. Sampai aku dikit marah, dan teman saya bilang jangan marah, itu kebudayaan orang Indonesia, dan itu sangat menarik. Yang ketiga itu kan orang Indonesia sukanya bertanya, "Mas, udah makan? Udah mandi?" Seperti itu. Jadi itu sangat menarik. Tapi kalau di Uganda itu nggak ada seperti itu, nggak ada sesuatu seperti itu. Berarti Kak, lalu di Uganda itu ada sesuatu yang menarik nggak Kak? Soalnya memang pas saya lihat gitu ya tentang Uganda, itu memang orang-orangnya itu kelihatan sangat-sangat ramah gitu sebenarnya. Lalu dilihat dari sumber daya alamnya itu juga keren banget gitu. Bisa bisa diceritakan Kak, budaya apa saja yang ada di Uganda? Ya, kalau di Uganda nggak ada banyak kebudayaan seperti di Indonesia. Tapi salah satu orang Uganda nggak lebih sopan dari orang Indonesia. Di seluruh dunia orang Indonesia punya orang yang lebih sopan. Nah, orang Uganda itu kebudayaan kami dikit beda. Kalau salam biasanya hey what's up, ya seperti itu aja. Ya kalau di sini orangnya ayo kita makan bersama. Kalau di Uganda nggak, orangnya kalau nggak kenal nggak mungkin. Ya kalau ketemu di jalan orang Indonesia itu seperti udah setahun berteman gitu. Langsung mas perkenalan, dan kamu dari mana, sepertinya orang yang udah lama ya gitu. Tapi kalau di Uganda nggak seperti itu. Kalau nggak kenal ya wes, orangnya mungkin lewat aja halo ya oke. Jadi kebudayaan Uganda itu nggak sangat menarik seperti kebudayaan Indonesia. Tapi yang menarik di Uganda yang Mbah harus yang membuat Mbah harus datang ke Uganda itu adalah Sungai Nile. Mbah harus datang ke Sungai Nile, Queen Elizabeth National Park, Mountain Resort. Kalau kan di banyak negara hewan-hewan udah nggak ada, tapi kalau di Uganda lion, elephant, zebra, leopard semua masih ada. Jadi itu kenapa Uganda dipanggil the Pearl of Africa. Keren banget Kak. Next time nanti saya ke sana. Insyaallah. Aku menunggu Mbak datang. Baik, lalu ada nggak sih Kak makanan khas gitu yang ada di Uganda saat berbuka puasa khususnya? Ya ada.
Kan di sini kalau aku lihat biasanya orang buka puasa dengan dan air putih dan mungkin gorengan dan setelah itu nasi. Kalau di Uganda itu dikit beda. Biasanya buka puasa dengan minum jus, biasanya passion fruit. Aku nggak tahu passion fruit di bahasa Indonesia, tapi jus itu dan dengan pisang. Nah setelah itu baru makan, dan makan itu biasanya orang suka makan banana. Itu banana bukan yang pisang, tapi banana yang masih hijau. Ya, dan nasi dan capati. Capati itu seperti roti Mariam, tapi rasanya beda. Itu asin dan biasanya dicampur dengan telur, warot, dan yang lain seperti itu. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Kak? Untuk teman-teman yang lagi dengar broadcast ini, saya sangat bahagia tinggal di Indonesia dan kuliah di Indonesia. Aku udah punya beberapa teman yang sangat luar biasa. Lebaran ini aku akan ke rumah salah satu teman. Jadi aku nggak tahu gimana bisa terima kasih kepada orang Indonesia, kepada pemerintah Indonesia. Tapi selama ini di Indonesia aku sangat bahagia dan sangat aman tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya Kak Ucup, bisa dikasih 1 atau 2 kata untuk saudara-saudara yang ada di Uganda? Baganda bange mwena abali Uganda kimwina okumanya nti gye tuli eno mu Indonesia buli kimu kirungi, abantu beno balungi, basanyufu era nga beegombesa, balina omutima omulungi ogwagaliza omu omulala, era bantu basanyu nnyo. So yena ali eyo ng'owulira munnange oyagala kweyongerayo okusomako, oyinza okufuna scholarships ez'enjawulo mu Uganda, n'ojja n'otwegatako eno mu Indonesia n'osanyuka wamu naffe. Baik. Terima kasih Kak Ucup sudah datang di MTSN 1 Kota Malang. Sama-sama Mbak. Semoga kunjungan hari ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Sekian podcast kita kali ini. Saya Amira Maisa Zalea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.